orang yang tidak narimo ing pandum atau tidak mau bersyukur setiap saat, maka akan disingkirkan oleh alam. Dan di situ nanti akan muncul kembali atau berjayanya kembali ajaran-ajaran local wisdom atau ajaran-ajaran leluhur masing-masing di setiap negara ataupun di suatu wilayah. Ojo turu sore kaki, ana dewa nganglang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan ya iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah bulan Suro tahun 2025 ini. Kebetulan bulan Suro ini masuk pada tahun Dal dan windunya adalah windu sancaya. Memasuki bulan Suro tahun 2025 ini akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar yang mungkin dari kemarin-kemarin tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Dan ke depan nanti banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Tetapi kita harus tetap pada pendirian kita, yaitu kudu tetap eling lan waspada. Kalau kita melihat energi alam yang berkembang saat ini dan ke depan, itu nanti akan menimbulkan suatu peristiwa-peristiwa besar. Dan manusia ke depan nanti itu akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan energi masing-masing. Siapa yang energinya selaras, maka di situ akan membentuk sebuah kelompok baru. Jadi kita di sini tidak berbicara masalah Indonesia saja, tetapi kita berbicara masalah global, masalah dunia. Nah, apa saja peristiwa yang akan terjadi setelah bulan Suro tahun 2025 ini? Yang pertama, dari bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini, golek pangupa jiwa. Menungso iku kaya gabah ten interi. Jadi untuk mencari sandang pangan saja
manusia itu seperti gabah diinteri. Pagi dibuat siang, siang dibuat malam, malam dibuat siang, hanya untuk mencari pangupojiro. Dan bisa dibilang bahwa perekonomian dunia ini akan mengalami resesi global. Ini di bidang ekonomi. Maka ke depan kita semua harus berhati-hati dalam membelanjakan uang. Kita harus betul-betul berusaha semaksimal mungkin seperti gabah dan interi. Tetapi setelah itu kita juga jangan sampai menggunakan apa yang sudah kita dapatkan itu dengan boros. Ini paling penting karena apa? Akan terjadi resesi dunia. Kemudian peristiwa yang selanjutnya, bahwa nanti ini bisa dibilang kelanjutan daripada tahun resik-resik. Endi sing becik ketitik, sing ala bakal ketara. Yang kemarin-kemarin segala sesuatu itu dibungkus dengan kemunafikan. Maka di tahun ini, di bulan Suro tahun 2025 ke depan, ini akan dibukakan secara terang benderang topeng-topeng mereka. Sing becik tetap ketitik, sing ala bakal ketara. Kemudian peristiwa selanjutnya yang akan terjadi setelah bulan Suro tahun 2025. Orang yang tidak narimo ing pandum atau tidak mau bersyukur setiap saat, maka akan disingkirkan oleh alam. Dan di situ nanti akan muncul kembali atau berjayanya kembali ajaran-ajaran local wisdom atau ajaran-ajaran leluhur masing-masing di setiap negara ataupun di suatu wilayah. Sekarang coba kita lihat bahwa kemenangan yang akan terjadi di depan ini bukan dibangun daripada teknologi modern, tetapi yang akan bertahan adalah mereka yang selama ini dianggap tertinggal. Nah, dianggap tertinggal dalam peradaban masa depan. Ini adalah orang yang ikut hamemayu hayuning bawono, yaitu orang yang ikut melestarikan, menyeimbangkan, dan memperindah alam semesta. Atau bisa dibilang orang yang selalu hidupnya itu seimbang dengan alam. Ini yang akan bertahan. Kemudian selanjutnya, peristiwa yang akan terjadi setelah bulan Suro tahun 2025 ini. Ini masih berlanjut. Sedulur dadi wong liya dadi sedulur. Ini masih akan terus berlanjut. Bahwa kadang sanak saudara kita yang dekat itu kadang akan jauh. Sementara yang orang-orang jauh ini akan menjadi dekat dengan kita atau menjadi saudara kita. Ini masih akan terus berlanjut. Kemudian yang selanjutnya, peristiwa yang akan terjadi setelah bulan Suro tahun 2025. Bahwa yang sejati inilah yang akan bertahan, yang jujur, yang sungguh-sungguh inilah yang akan bertahan. Jadi orang-orang yang penuh dengan topeng, dengan kebohongan, dengan kemunafikan, hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, itu nanti secara otomatis akan disingkirkan oleh energi alam semesta sendiri.
Dan peristiwa selanjutnya yang akan terjadi adalah orang-orang yang selama ini mungkin hanya diam dalam melihat kemungkaran, kedoliman, ini akan mulai bersuara, akan mulai bangkit. Kemudian peristiwa yang lain yang akan terjadi pada bulan Suro tahun 2025 ini adalah masih adanya pergerakan-pergerakan besar, terutama adalah pergerakan-pergerakan massa yang akan terus menyuarakan kebenaran dan keadilan. Ini akan terus. Kemudian selanjutnya peristiwa yang akan terjadi setelah bulan Suro tahun 2025 ini di bidang kesehatan. Kalau resik-resik alam semesta ini sudah dimulai kemarin sejak ada peristiwa COVID, nah ke depan ini masih ada lagi, yaitu akan timbul penyakit-penyakit baru yang selama ini belum bisa kita prediksi. Dan ini adalah cara alam untuk menyeleksi mana yang akan bertahan di bumi ini dan mana yang akan tersingkir dari alam ini. Maka bisa dibilang tahun Dal ini, bulan Suro 2025 ini adalah tahun resik-resik. Sing becik ketitik, sing olo mesti ketara. Dan kita tetap harus yakin dan menyandarkan diri kita kepada ketentuan Gusti Kang Maha Kuwasa. Sak beja-bejane wong kang lali tetep isih bejo wong kang eling lan waspada. Dan untuk diri kita harus terus berbenah untuk memperkuat budi pekerti kita. Ini adalah ajaran asli dari leluhur kita. Budi pekerti atau akhlak yang baik. Ini yang harus kita pegang mulai sekarang sampai ke depan. Karena orang-orang semacam inilah yang akan bertahan, yang akan ada di bumi tercinta ini. Oke, demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.